Queen. Oke, dengan Kak Angga, Tentor Kimia. Oke, adik-adik Queen, hari ini kakak akan melanjutkan penjelasan kakak tentang materi persamaan reaksi. Oke, nah di video sebelumnya adik-adik kakak sudah menjelaskan materi tentang tata nama senyawa. Nah, tata nama senyawa itu sebenarnya berhubungan dengan persamaan reaksi. Kenapa? Karena sebelum kita menyamakan persamaan reaksi, otomatis adik-adik kita harus tahu dulu nama senyawanya apa. Karena bisa jadi soalnya itu adalah berbentuk nama, dan dari nama senyawa kita ubahkan ke rumus senyawa kimia. Oke, kita masuk ke materi persamaan reaksi. Nah, adik-adik, untuk menyetarakan persamaan reaksi ini, itu adalah konsepnya yang harus adik-adik pegang adalah, ya, konsepnya bahwa jumlah atom di ruas kiri, jumlah atom di ruas kiri itu sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Gitu ya konsepnya ya. Jadi misalkan atom oksigen sebelah kiri ada 4, berarti di kanan juga harus 4. Itu konsepnya untuk menyetarakan persamaan reaksi. Nah, kemudian adik-adik, bagaimana kita menyamakan jumlah atom luas kiri sama dengan jumlah atom luas kanan? Dengan cara menambahkan koefisien. Ini dengan cara menambahkan koefisien. Nah, itu ya. Oke. Sebenarnya ini materi yang pernah kakak sampaikan sebelumnya di kelas. Jadi di sini kakak akan membagikan sedikit tips, gitu ya, sedikit tips bagaimana langkah-langkah atau cara supaya kita bisa menyetarakan persamaan reaksi, gitu ya. Nah, tips yang pertama adik-adik, dalam menyetarakan persamaan reaksi, kita harus mencari dulu atom-atom zat yang paling kompleks. Kalau paling kompleks itu apa kak? Nah, paling kompleks itu adalah atom-atom atau senyawa yang dimana dalam persamaan reaksi dia punya semuanya. Punya, misalkan ada persamaan reaksi itu ada Cl, ada oksigen, ada nitrogen. Nah, berarti kalau dia yang kompleks, dia punya semuanya. Cl, O, dan N, gitu ya. Nah, itu tips yang pertama ya. Nah, kalau tips yang kedua, jika terdapat ion poliatom di ruas kiri dan kanan, kemudian dia tidak berubah, maka setarakanlah sebagai ion poliatom. Misalkan di sebelah kiri ada NO3, di sebelah kanan ada NO3 juga dan tidak berubah, gitu ya. Maka penyetaraannya jangan kita setarakan atomnya, tapi kita setarakan dengan jumlah ion poliatom itu. Misalkan NO3-nya 2, berarti di kanan NO3-nya juga 2. Nah, kemudian tips yang terakhir ada bahwa pastikan koefisiennya bilangan bulat. Jadi harus bilangan bulat, jangan bilangan desimal, gitu ya. Nah, jadi koefisien reaksi itu adalah bilangan bulat dan paling sederhana, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita bahas adik-adik soal yang pertama. Setarakan reaksi di bawah ini. A, Fe besi solid ditambah dengan asam nitrat menghasilkan besi 2 nitrat ditambah dengan nitrogen dioksida ditambah dengan air. Oke. Ini tips yang pertama. Kita cari dulu atom zat yang paling kompleks. Oke. Yang sini paling kompleksnya ada 2 sini ada ya. Kalau tidak FeNO3 2 kali, HNO3. Tapi di sini yang pertama kita setarakan adalah HNO3. Kenapa, Adik? Karena di sini
N-nya kan di sini adalah punya satu ya, di ruas kiri ya. Cuma HNO3 aja ya. Kalau di sini NO3 dua kali sama NO2. Maka kita setarakan dulu yang HNO3 yang di ruas kiri. Oke. Di sini N-nya sudah dapat berapa dari 2, di sini 3. Nah, jadi supaya sama nggak bisa kita kalikan 2 di sini. Kenapa? Karena di ruas kiri saja sudah jumlahnya nitrogennya sudah ada di 3. Ini N2 tambah 1. Nah, maka minimal di sini 3. Tapi kita usahakan jangan ganjil. Kita usahakan bulat. Berarti di sini adalah jadinya 4. Oke. Nah, jadi ya dari di sini kita dapat bahwa nitrogennya sudah 4. Oke ya. Maka usahakan di ruas kanan itu juga harus nitrogennya itu juga harus 4. Oke, kita ganti gitu ya. Jadi di kanan juga kita harus usahakan dia 4. Nah, karena di sini N-nya sudah 2, gitu ya, maka di sini juga perlu kita kali 2 supaya nitrogennya juga 4. Nah, sini jadinya 2. Maka kita tulis ini nitrogennya juga sudah 4. Nah, selanjutnya apa lagi yang berubah dari Fe-nya sama 1 yang berapa? Kemudian hidrogen di sini jadinya berapa? Jadinya 4, di sini jadinya cuma 2. Boleh hidrogen, boleh oksigen. Nah, pasti nanti hasilnya sama. Kita setarakan hidrogen aja biar gampang. Maka di sini hidrogennya 4. Sini baru 2 ya. Maka supaya dia setara, kita kalikan dengan koefisien 2. 2 kali 2 jadinya 4. Maka hidrogennya juga 4. Nah, secara tidak sengaja gitu ya, oksigennya otomatis juga setara. Nah, kita buktikan 4 kali 3 jadinya berapa? 12. Nah, di sini juga setara. 3 kali 2 6. 2 kali 2 4. 6 tambah 4 10. Sini 6 ya. Sini 4. Sini 2 kali 1 2. Berapa? 12 juga ya. Padahal kita tidak mengutarakan oksigennya, tapi itulah sama reaksi ya. Kemudian yang terakhir Fe-nya juga 1. Jadi semua reaksi di sini sudah setara. Dibuktikan dengan apa? Semua jumlah atom di ruas kiri itu sama dengan jumlah atom yang di ruas di kanan. Atau jumlah atom reaksi reaktan itu sama dengan jumlah atom produk atau hasil reaksi. Soal selanjutnya, amonia ditambahkan dengan oksigen menghasilkan nitrogen oksida ditambahkan dengan air atau H2O. Paling kompleks di sini yang mana ya, Dik? Nah, paling kompleks di sini ada 2. NH3 atau NO. Oke. Biar gampang ya, Dik. Kita setarakan dulu yang NH3-nya dulu. Gitu ya. H di sini ada 3 ya. Di sini ada berapa? 2. Kalau setara gimana? Oke, usahakan bilangan bulat. Berarti ini kita kalikan 2. Usahakan bilangan bulat, berarti ini kita kalikan 2. Ini 2 kali 3 6. Sini kita kalikan 3. Sebenarnya bisa juga kita jadikan 3/2, tapi nanti jadinya tidak bilangan bulat, ya. Jadi kita usahakan pastikan bahwa koefisien reaksi itu adalah bilangan bulat. Di sini kali 2, otomatis hidrogennya jadinya 6. Ini hidrogennya juga jadinya 6. Nah, setelah kita mengalihkan ini 2, apa yang berubah? Nitrogennya jadi berubah berapa? 2 Adik. Otomatis di kanan yang 1 kita harus jadikan juga 2. Maka di sini kita kali 2. Ya. Maka nitrogen di ruas kanan juga jadinya 2. Oke. Nah, yang terakhir apa sisanya? Sisanya oksigen. Oke.
Oksigen. Yang mana mengalami perubahan? Di sini ya. Sini mengalami perubahan. 2 tambah 3. Jadinya jadinya bilangannya juga nggak bilang bulat ya. Jadinya 5 per sini jadinya 5 supaya setara jadinya ini 5 per 2. Oke, enggak apa. Nanti kita kalikan saja semuanya 2 gitu ya. Oke. Jadinya sini sama-sama 5 ya. Oksigennya 5. Sini oksigennya juga 2 tambah 3 5. Nah, supaya dia jadinya bilangan bulat, semua kita kalikan berapa dari? Kita kalikan 2 gitu ya. Jadinya kakak hapus sini ya. Kalau 2 kali 2 jadinya di sini 4 gitu ya. Di sini jadinya 5 per 2 kali 2 jadinya 5. 2 kali 2 jadinya 4. 2 kali 3 jadinya 6. Nah ini juga kita kalikan 2 aja, langsung aja. H-nya 12, N-nya 2 kali 2 4, oksigennya 5 kali 2 10. Sama ya. 4 10, H-nya 12. Oke. Soal yang B udah saya ya kan? Dibuktikan dengan apa? Jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Jadi baik, kita lanjut ke soal berikutnya adalah soal yang C. Amonium sulfat ditambah dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium sulfat tambah air tambah amonia, gitu ya. Nah, apa tips yang pertama? Kita cari dulu atom zat yang paling kompleks. Nah, di sini ada 2 senyawa yang paling kompleks, yaitu NH4 2 kali SO4 dan Na2SO4. Kemudian, adik-adik, di sini juga terdapat ion poliatom yang sama di ruas kiri dan ruas kanan, yaitu SO4 dan SO4. Jadi kalau terdapat ion poliatom yang sama, maka setarakannya itu dalam bentuk ion poliatom, gitu ya, tipsnya ya. Bukan dalam bentuk atom. Oke. NH4 2 kali SO4, Na2 SO4. Sama-sama SO4-nya ini di sini 1, di sini juga 1. Berarti SO4 tidak ada masalah karena dia sama-sama 1. Nah, berarti sini tidak perlu kita lakukan perubahan karena tidak ada yang berubah ya. Kemudian di Na2SO4, Na-nya terdapat berapa dari? Terdapat 2. Oke, maka kita lakukan perubahan di sini supaya nitrogennya juga jadi natrium ya. Natriumnya juga menjadi 2. Maka di sini perlu kita kalikan 2. Oke. Maka Na-nya jadinya juga 2. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini ada ya, terdapat perubahan ya. Nitrogennya jadinya 2. Di sini N-nya 2. Di sini juga nitrogennya jadinya 2. Maka perlu kita kalikan 2. Oke. Kan situ perlu kita kalikan 2. Belum kelihatan. Dituliskan. Nah, selanjutnya tinggal sisa apa adik? Sisa hidrogen dan oksigen. Yang mana perlu kita setarakan dulu? Boleh. Mau oksigen dulu, mau hidrogen dulu, boleh. Mana aja. Biar gampang kita setarakan hidrogen aja. Di sini kita hitung adik. Hidrogennya berapa? 4 kali 2, 8. Tambah 2 kali 1, 2. 8 tambah 2. Jadi total hidrogennya adalah 10. Gitu ya. Kemudian di kanan juga harus 10. Sementara sini baru berapa nih? 2 kali 3 6. Supaya 10 sini ya. Karena sini belum kita lakukan perlakuan menambah koefisien. Berarti perlu kali berapa? Dikali 4. Dikali 2. Supaya hidrogennya jadi 4. Maka sini jadi total hidrogennya 10. Nah, secara tidak sengaja jadi oksigennya otomatis setara. Oke.
kita lihat dari mana? Oke, SO4 yang kita lihat lagi oksigennya, karena dia sudah dalam bentuk ion polyatom. Kita lihat yang di sini aja. Di sini oksigennya 2, gitu ya. Di H2O oksigennya juga 2. Berarti jumlah atom luas kiri sudah sama dengan jumlah atom luas kanan, otomatis saja reaksinya sudah setara, gitu ya. Oke, soal yang terakhir yaitu besi 3 oksida ditambah dengan asam klorida menghasilkan besi 3 klorida ditambah dengan H2O. Oke, kita setarakan dari bagaimana kita menetarakannya. Kita pertama tipsnya adalah setarakan atom-atom zat yang paling kompleks. Nah, paling kompleks ini ada Fe2O3 sama FeCl3. Perhatikan di sini ada bahwa Fe2O3 sama FeCl3, Fe-nya sudah berbeda. Maka supaya sama gimana? Di sini Fe-nya berapa ada 2 ya? Ini 1, maka Fe yang ini perlu kita tambahkan koefisien 2 supaya apa? Supaya sudah sekarang. Kita pakai videonya aja karena kurang kelihatan. Ya. Maka Fe di sini jadinya 2 ya. Kemudian dengan penambahan koefisien 2 tadi, Cl-nya jadi berubah dari yang Cl di sini jadinya jumlahnya 6, 2 kali 3 gitu ya. 2 kali 3 jadi 6. Maka supaya setara, Cl di sini juga harus 6. Maka sini kita perlukan dikalikan dengan koefisien 6. Maka Cl-nya jadi 6 gitu ya. Langkah terakhir, boleh O, boleh H, oke ya. Mana mau? Oksigen dulu. Oke, boleh oksigen. Oksigen di sini jadinya berapa? 3. Maka di sini juga perlu 3. Maka kita kalikan di 3. O-nya 3. Ya. O di sini juga di 3. Nah, secara tidak sengaja jadi hidrogennya juga jadi sama. Hanya 6. Hidrogen ini juga jadinya 6 gitu. Oke, paham adik? Bisa ya? Nah, jadi intinya adik-adik bahwa dalam persamaan reaksi adalah bagaimana kita bisa menyetarakan jumlah atom yang luas kiri harus sama dengan jumlah atom di luas kanan. Kemudian adik-adik harus ingat yang kakak kasih tipsnya. Bagaimana tipsnya itu adalah bahwa yang pertama, kita ulang lagi, yang pertama adalah kita cari dulu atom-atom zat paling kompleks dan itu yang harus disetarakan terlebih dahulu. Kemudian kalau terdapat ion poliatom adik-adik, maka setarakannya dalam bentuk ion poliatom. Jadi kalau terdapat ion poliatom di ruas kiri dan ion poliatom juga yang sama di ruas kanan, maka setarakannya itu dalam bentuk ion poliatom, jangan dalam bentuk atom. Itu adalah tips untuk memudahkan. Nah, kemudian yang terakhir tipsnya adalah pastikan koefisiennya itu selalu bilangan bulat. Oke, cukup sampai di sini adik video pembelajaran kita. Semoga yang kakak ajarkan ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Queen, sahabat setia menggapai cita-cita.